teman-teman di kondisi sekarang tetap semangat bagaimana untuk kemajuan rumah rakyat di Indonesia. Cuman banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Apersi, dan bahkan mitra kerja kita aja tidak begitu menganggap dengan Apersi. Dari berarti anggotanya sekarang 3.500. Gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai hak juga menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 10 November, Apersi merayakan ulang tahun. Apersi adalah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Dan di tahun ini, Apersi merayakan ulang tahun yang ke-25. Bukan waktu yang pendek dan bukan waktu yang panjang juga, tapi sudah banyak kontribusi yang diberikan oleh Apersi. Untuk itu, kita akan berbincang dengan Bapak Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Apersi. Mari kita simak bersama. Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Apersi yang ke-25 tahun. Ini usia yang sedang matang-matangnya nih Pak ya. Usia dewasa. Sudah dewasa, mestinya sudah banyak kegiatan dan sudah banyak aktivitas yang dilakukan. Apa tema untuk perayaan ke-25 tahun ini? Ya, tema kali ini sangat spesialis karena memang di tahun ulang tahun perak Apersi yang usianya genap 25 tahun. Jadi temanya adalah spirit rumah kita. Ya, ini supaya teman-teman di kondisi sekarang tetap semangat bagaimana untuk kemajuan rumah rakyat di Indonesia. Spirit baru rumah kita. Yeah. Wah, jadi sepertinya Apersi menjadi rumah untuk para anggotanya ya Pak ya. Yeah. Jadi memberi spirit yang baru ini ya. Rumah untuk rakyat. Rumah untuk rakyat. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak, dalam 25 tahun ini apa sih, bagaimana Apersi ini sudah bisa kembali? Ya, sebenarnya ada secara pribadi teman-teman pengembang itu ada kepuasan di mana sudah 25 tahun kita partisipasi kepada rakyat Indonesia, kaitannya bagaimana ikut mensejahterakan rakyat Indonesia melalui perumahan rakyat. Nah, perumahan rakyat ini tentulah arahnya adalah kesejahteraan. Nah, ini yang kita rasa puas diri. Bagaimana nantinya dari jumlah anggota kita yang kurang lebih 3.500 pengembang aktif ya seluruh Indonesia, dan sudah jutaan yang sudah kita bangun dari tahun berdirinya, dan Apersi sendiri di usia 25 tahun ini banyak berbuat, ya cuman banyak masyarakat yang tidak tahu tentang Apersi, dan bahkan mitra kerja kita aja tidak begitu menganggap dengan Apersi. Ya, padahal kalau kita perhatikan prestasi kita dalam rangka mensupport pemerintah untuk merumah rakyat itu sangat besar. Ya, merumahkan rakyat artinya menjalankan rakyat melalui perumahan. Ya. Nah, ini yang tapi kita nggak jadi masalah walaupun sampai 25 tahun ini mungkin banyak mitra kita yang kurang tertarik tentang Apersi. Ya, tidak jadi masalah, yang pasti kami berbuat bagaimana program yang diberikan pemerintah untuk merumahkan rakyat tetap kita support. Ya, dari jumlah anggota Apersi 3.500 ini 80% adalah pengembang yang khusus menyediakan rumah rakyat, terutama rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Itu fokusnya Apersi. Nah, disinilah kebanggaan kita. Dari fokus ini ternyata beda rasanya ketika kita masyarakat yang bukan berpenghasilan rendah, itu beda rasanya kita bisa berpartisipasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan rumah-rumah yang dibangun teman-teman komersil. Itu kebanggaan tersendiri untuk teman-teman pengembang yang tergabung di asosiasi Apersi. Jadi adalah suatu kebanggaan pastinya ya untuk berbagi
memberikan rumah yang layak huni sebenarnya ya untuk para untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu ya, ininya Pak ya. Ya, jadi gini, Appersi juga selalu komitmen kepada anggota kita, selalu kita sampaikan bahwasanya rumah untuk masyarakat MBR ini rumah yang perlu perhatian khusus, khususnya dari pemerintah, dari kita para pengembang, dan dari aturan-aturan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat penghasilan rendah. Ya, banyak aturan-aturan yang mungkin sering berubah-ubah sehingga banyak target-target masing-masing, baik itu pemerintah sendiri, pengembang sendiri, dan pembiayaan melalui perbankan itu masih banyak naik turunnya, sehingga itu akan menyulitkan para stakeholder termasuk masyarakat yang ingin mendapatkan rumah, terutama rumah masyarakat MBR tadi. Nah, kalau situasi ini baik-baik saja, artinya kebijakan aturan tidak berubah-ubah, itu tentunya akan menjaga kondusivitas, kondusif ya, kondusif di posisi masyarakat dalam mau mendapatkan rumah, dan para pengusaha yang investasinya juga bukan kecil itu menjadi situasi yang sangat diinginkan ketika investasi itu kondusif. Nah, kita minta semua pihak yang terkait dengan perumahan ini tolong dijaga terkait dengan kondusif. Nah, bagaimanapun perumahan rakyat ini banyak melibatkan tenaga kerja yang melibatkan tenaga kerja padat karya, artinya masyarakat kecil. Ya, masyarakat kecil yang butuh kerja dan untuk makan sehari-hari kerja, sehari-hari untuk biaya makan. Nah, disinilah harus kita jaga investasi properti, khususnya rumah KPR bersubsidi. Dan rumah KPR bersubsidi ini kan cita-cita pemerintah dan amanat Undang-Undang Dasar di pasal 28 sudah jelas, ya kan? Itu di situ ada hak seluruh masyarakat untuk hunian yang layak. Iya, hunian dan kesejahteraan di situ. Nah, itulah kita semuanya harus menjaga itu. Ya, minimal walaupun belum tercapai, tapi sudah ada upaya dari para pihak. Jadi tadi harapan kita kondusivitas itu harus tetap dijaga. Gitu. Dari berarti anggotanya sekarang 3.500 pengembang aktif. Pengembang aktif ya. Jadi nggak cuma nomor aja Pak ya, berarti ininya ya. Justru masuk Appersi ini ya mungkin beda dengan asosiasi lain, saya nggak bisa sebutkan sini. Untuk di anggota Appersi itu wajib adalah pengembang. Jadi kita tidak bisa orang masuk sembarangan ke Appersi, karena kita dulu juga pernah mengalami ketika Appersi anggotanya itu bukanlah pengembang, itu banyak permasalahan yang merepotkan organisasi. Nah, di sini Appersi bagaimana betul-betul organisasi profesi yang betul-betul kumpulan para pengembang. Ya, jadi tujuannya sama, terus target-targetnya untuk bagaimana mengubah rakyat juga sama. Itu. Jadi semuanya adalah perjuangan yang sama, tujuannya sama. Jadi pengembang perumahan yang pastinya bukan pengembang abal-abal, pastinya punya komitmen yang sama untuk membangun rumah bagi rakyat yang berpenghasilan rendah, terutama itu Pak ya ini ya. Pertumbuhannya sendiri bagaimana Pak? Pertumbuhan keanggotaan, terutama dalam waktu pemimpinan Bapak. Jadi saya dulu pada saat sebelum menjadi ketua, saya menerima daftar keanggotaan itu kurang lebih 400 para pengembang, 400 pengembangnya. Terus saya 3 tahun itu bisa mencapai kurang lebih 3.000. Nah, sekarang sudah mencapai 3.500. Artinya kalau pertumbuhan ini sangat besar, kumpulan pengusaha ini ya, bukan kumpulan masyarakat seperti kayak ormas, jumlahnya banyak, itu kan targetnya seperti itu. Kalau kita kumpulan pengusaha itu kan beda. 3.500 itu sangat besar, sangat besar. Ya, karena bagaimanapun dari 3.500 ini bisa menciptakan jutaan rumah, ya kan? Itu yang
pembeda antara organisasi profesi dengan organisasi yang bergerak hanya khusus menaikkan anggotanya melalui jumlahnya. Oh iya. Jadi, dan itu tersebar di Indonesia ada berapa DPD sekarang? Kita sekarang total 28 DPD seluruh Indonesia, dan semuanya itu sudah aktif. Dan dulunya kalau kita lihat jumlahnya mungkin kita sudah lebih dari 30. Tapi ada beberapa daerah yang harus kita bekukan. Kenapa dibekukan? Nah, kita itu tadi Apersi harus anggotanya adalah seluruh anggotanya adalah berkaitan dengan profesi. Jadi target kita bukan anggota banyak, tapi dia tidak profesinya bukan pengembang itu kita ini. Dan mereka harus aktif untuk membangun. Aktif dan masih mempunyai proyek di daerah. Jadi bukan sekedar menjadi anggota. Dan kita nggak perlu anggota banyak, tapi kita bagaimana menjaga anggota yang kualitas. Ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan sudah jutaan rumah yang dikontribusikan, yang dibangun oleh anggota Apersi. Kalau boleh Anda detailin Pak, angkanya berapa di tahun ini? Kalau di tahun ini kurang lebih hampir yang sampai, bukan tahun ini ya, sampai bulan ini itu kurang lebih 80.000 unit. Ya, yang di tahun ini 80.000 unit itu campuran, 80%-nya adalah rumah KPR bersubsidi. Nah, sisanya adalah KPR komersil. Ya, komersilnya teman-teman itu juga agak komersil tinggi-tinggi ya, harganya kurang lebih 1 miliar ke bawah. Oh iya, amin. Nah, ini tadi Bapak sudah menyebutkan harapannya untuk Apersi, suasananya harus kondusif, pasarnya. Apalagi Pak yang diharapkan dari Apersi? Ya, di sini kan kita juga perlu pemangku kepentingan, karena bagaimanapun rumah KPR bersubsidi itu tidak seiring dengan harga tanah, harga material, ya kan. Terus kaitannya adalah daya angsur KPR itu sendiri. Ya, ini kan harus betul-betul bagaimana memikirkan masyarakat yang penghasilannya tidak maksimal kenaikannya, tapi material naik, harga tanah naik. Nah, ini peran pemerintah harus memikirkan. Pemerintah harus punya kreativitas. Kalau angsurannya semakin naik, daya angsurnya kurang, itu nanti akan menambah backlog lagi rumah. Nah, pola-polanya seperti apa nih? Stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui kreasi apa sehingga daya angsurnya nanti mampu. Karena kalau harga rumah naik, ya kan, ini tidak bisa ditahan harga rumah naik. Karena apa? Satu tadi kaitan dengan tanah, satu dengan material. Sementara kemampuan angsur juga harus dipikirkan. Itu adanya keseimbangan. Ya. Nah, kalau harga rumah naik, kemampuan angsur kurang, itu juga jadi kendala. Nah, ini harus perlu dipikirkan semua pihak. Dengan anggaran yang terbatas, yang lalu melibatkan APBN. Nah, bagaimana tanpa harus melibatkan APBN itu dikelola dengan baik sehingga kebutuhan rumah ini bisa terpenuhi terus. Yang lain kaitannya dengan penikmat KPR bersubsidi itu sendiri, artinya yang ingin memiliki itu sendiri. Di Indonesia ini banyak masyarakatnya adalah berpenghasilan rendah dan bukan fixed income. Oh iya. Artinya penghasilan non fixed income. Non fixed income itu artinya tidak pasti ya. Tapi secara dikumpulkan sebulan itu untuk daya angsurnya mampu. Cuman permasalahannya di Indonesia ini banyak pekerjaan seperti ini tidak mempunyai legalitas. Nah, tidak mempunyai legalitas, tidak administrasinya tidak baik, ya kan, sehingga terjadilah bankable, non bankable. Nah, kalau udah seperti ini tentunya jumlah terbesar ada masyarakat seperti yang non income ini, gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai hak juga menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kreativitasnya, yaitu harus melibatkan bagaimana Kementerian Keuangan, bagaimana Kementerian PUPR, bagaimana Tapera itu sendiri. Nah, ini harus punya kreativitas sehingga masyarakat yang seperti ini bisa mendapatkan rumah dengan angsuran yang murah. Oke, ya, jadi semua
cita-citanya juga bisa tercapai gitu Pak ya, untuk bisa memiliki rumah yang ini. Untuk anggota sendiri bagaimana Pak? Ini 25 tahun nih, bukan usia pendek nih Pak. Ya, saya berharap semua anggota kita membangun rumah KPR bersubsidi itu saya selalu sampaikan bahwa ada nilai ibadah di situ, ada nilai amal. Karena apa? Kalau kita mau mengejar margin besar itu tidak cocok kita membangun rumah KPR bersubsidi, ya kan? Karena harga jual sudah ditentukan dan harga material naik terus, harga tanah juga tidak terkendali, sehingga margin tipis adalah perlu disyukurin, ya, margin tipis. Tapi teman-teman jangan lupa bahasanya ada margin sosial di situ. Margin sosialnya apa? Dengan kita menciptakan masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara apapun, itulah margin sosial yang kita banggakan. Ya. Bagaimana masyarakat kita itu sewa rumah bertahun-tahun hingga sampai usia 30-40, tapi tidak memiliki rumah. Nah sekarang kan dengan kondisi sekarang bisa mendapatkan rumah. Nah ini yang margin yang kita banggakan di sini. Gitu, ya. Jadi kebanggaannya bukan keuntungan yang finansial atau material yang bisa didapat. Bukan finansial maksimal yang kita dapat. Tapi ada kepuasan dan sisi amalnya dan ibadahnya ada di situ. Dan itu ininya sepertinya kayak visinya Apersi itu Pak ya. Jadi kalau di Apersi itu sebenarnya ada nama huruf-hurufnya itu punya arti. Kan kalau Apersi ya, huruf A-nya itu adalah amanah. Nah itu kan cara pandang tuh untuk membantu guys teman-teman Apersi. Huruf E-nya, huruf P-nya itu profesionalitas. Itu harus dijaga para pengembang, berperilaku profesionalitas, ya kan. Nah huruf E-nya itu adalah excellent. Nah berikan yang terbaik ke siapapun, ke masyarakat iya, ke pemerintah iya, kan, berikan yang terbaik. Nah huruf R-nya itu punya makna responsif. Ya kita harus responsif. Di mana kita membangun proyek properti, disitulah kita harus mempunyai karakteristik respon terhadap lingkungan, ya kan, ya lingkungan sekitar kita dimanapun bekerja, dimanapun kita membangun, ya. Huruf berikutnya adalah huruf S. Nah S ini penting karena para pengusaha properti ini selalu berdekatan dengan bagaimana pembiayaan, bagaimana pertanahan, bagaimana perizinan, bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu dibutuhkan satu sinergi. Jadi sinergi ini kan tentunya capaian untuk ke tujuan ini lebih baik ketika itu bisa dikolaborasikan. Nah berikutnya adalah huruf F, huruf I itu mempunyai makna inovasi. Nah, jadi inovasi ya selain bagaimana bentuk-bentuk rumah, kita harus kreativitas, punya inovasi yang baik dan mengikuti keadaan kondisi zaman sekarang bagaimana. Nah punya inovasi diantaranya seperti itu dan inovasi yang lainnya. Gitu. Wah itu bagus sekali itu ininya Pak ya. Jadi Apersi itu walaupun bisa dibilang rumahnya murah dalam tanda kutip ya Pak ya, bersubsidi dari rumah subsidi yang bisa didapat oleh rakyat biasa istilahnya, tapi dijalankan secara amanah, bangunnya juga dengan kualitas yang baik pastinya. Pokoknya harus profesional juga, punya responsif dan satu sinergi. Ya, bersinergi dengan para inovasinya. Aduh, itu memang itu top banget itu. Dan itu tidak disangka, ternyata huruf-huruf itu saya rangkai, ternyata maknanya sangat bagus. Betul. Pendiri kita ucapkan terima kasih, ya kan, yang sudah membuat nama Apersi, ternyata maknanya luar biasa. Iya. Tidak hanya sekedar singkatan dari asosiasi ya, tapi sebenarnya punya makna yang besar sekali. Oke, terima kasih sekali Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Apersi. 25 tahun bukan waktu yang pendek, tapi juga masih banyak perjalanan yang bisa dicapai oleh Apersi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.